yang dimaksud pempek Sunda itu apa sih Pak? Ini kan pempek mah sebenarnya dari Palembang. Ya. Jadi kebetulannya kalau pempek Sunda tuh kalau kita bahan baku memang dari Palembang ya. Saya pengen orang ngerasain pempek asli seperti apa sih. Kebetulan aja bikinnya di sini aja. Jadi kebetulan bikinnya di Bandung. Bikinnya di Bandung dan yang bikin orang Sunda. Yang bikin orang Sunda. Sunda campur Palembang lah, campuran Palembang gitu kan. Nah, bahan baku dari Palembang. Makanya jadi pempek Sunda. Ada dibuat di Sunda, tapi citra rasa khas otentik Palembang. Oh, itu yang dimaksud jadinya. Jadi gini, pempek Sunda. cita-cita kita tuh Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis reportase kali ini kita akan mengunjungi salah satu home industri yang ada di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat, yaitu pempek Sunda. Nah, biasanya kan pempek terkenalnya dari Palembang ya, tapi ini pempek Sunda. Nah, kayak gimana? Terus kenapa jadi pempek Sunda? Apa itu pempek Sunda? Nanti kita saksikan langsung ya, jangan lupa, jadi jangan skip, tonton terus ya supaya tahu pempek Sunda itu kayak gimana. Oke? Ya, akhirnya kita sudah bisa di sini dengan Pak Adi. Pak Adi, tadi kan saya opening tuh, datang ke sini, kita opening dulu biasa kalau ala-ala apa namanya jurnalisme, karena kebetulan saya emang jurnalis Pak Adi gitu kan. Tapi bukan di media besar lagi. Dulu saya memang bekerja di media besar. Nah, jadi saya kasih headline atau dan tagline-nya itu ini adalah pempek Sunda. Ya, pempek Sunda. Nah, yang dimaksud pempek Sunda itu apa sih Pak? Ini kan pempek mah sebenarnya dari Palembang. Ya. Jadi kebetulannya kalau pempek Sunda tuh kalau kita bahan baku memang dari Palembang ya. Saya pengen orang ngerasain pempek asli seperti apa sih. Kebetulan aja bikinnya di sini aja. Jadi kebetulan bikinnya di Bandung dan yang bikin orang Sunda. Yang bikin orang Sunda. Sunda campur Palembang lah, campuran Palembang gitu kan. Nah, bahan baku dari Palembang. Makanya jadi pempek Sunda. Ada dibuat di Sunda, tapi citra rasa khas otentik Palembang. Oh, itu yang dimaksud jadinya. Jadi gini, pempek Sunda. Cita-cita kita tuh kan susah ya, kalau orang Bandung pengen makan pempek yang beneran rasa Palembang. Dan bahan baku juga, jujur bahan baku beda tuh udah patah lah. Ya kan, rasa udah mulai hancur. Kadang-kadang kita mau bawa oleh-oleh kan repot ya. Harus ada, kadang-kadang pempek tuh harus ada yang harus cepat dimakan apa. Kita bikin ini niatnya supaya teman-teman ngerasain, oh ini ternyata si Palembang tuh cukonya kayak begini, karena ini bahan baku jujur saya kita bikin dari sana. Import dari Palembang ya? Dari Palembang. Tapi nggak kena cukai kan maksudnya? Masih aman. Seperti ikan, kita ada 2 ikan. Kita pakai ikan gabus dan ikan tenggiri. Ikan tenggiri yang kita pakai yang paling super. Ya, salah satu distributor Batagor di sini yang kita dari sana lah. Jadi salah satu penjual Batagor terkemuka dan tersohor di Kota Bandung. Satu supplier ikannya ya. Ikannya. Untuk tenggirinya. Untuk gabusnya saya betul-betul saya kirim juga, tersohor juga dari sana. Saya kirim pakai cold storage box ya. Jadi dari sana langsung kondisi itu jadi 2 derajat lah, 2 derajat, terus sampai sini sampai 2 derajat. Kita langsung bisa. Jadi hari ini pesan, ya kan tadi mereka digiling, mereka dibersihin. Jadi kita tuh betul-betul udah di sisir ya, udah dibersihin, udah semua ya kan. Datang sini udah kotak-kotak, nanti kita lihat ikannya ya. Gitu. Jadi dari sana sudah ke auto storage box. Jadi ikan di sini udah nggak pernah lama. Datang sini, nah pempek di sini tuh kenapa kita buka jam 11? Karena kita bikin jam 9 pempek itu. 9 pagi bikin, sore habis, udah besok bikin lagi. Jadi emang dijaga fresh terus ya? Jadi pempeknya baru? Ya, betul. Pempek sebetulnya bisa tahan lama nggak bisa. Pempek itu kalau di vakum bisa 1 bulan ya kalau di freezer ya. Sampai punya lama pakai. Cuko tuh paling lama, paling enak dilamain, masukin bungkus paling enak. Jadi kalau
misalkan punya cuko di rumah nggak habis, simpennya di kulkas. Makanya kalau orang Palembang di kulkas itu kadang-kadang masukin ke botol Coca-Cola, apalagi saya cuko, saya juga kadang sering ketipu. Saya kira Coca-Cola. Oke, tadi Pak Bobby sudah mengajak kita untuk lihat cara bikin pempek yang pasti tadi si pempeknya itu emang citra rasa original dan otentik Palembang ya. Terus kita akan diajak ke dapurnya supaya tahu seperti apa sih proses pembuatan pempeknya supaya teman-teman percaya ya bahwa pempek Adi bikinan Pak Bobby ini bagus. Yuk, nih. Nah, Aduh, dulu, bentar. oh ini dulu. Ruangan ini, ruangan radio. Oh yang mari. Yuk. Assalamualaikum, salam. Tiba-tiba. Dapurnya jauh. Oh, kalau mau lihat Pak, Bu, ini ya saya. Oh. Nah, ini tuh cara bikinnya. Di bawah, soalnya ini kan berantakan sama temen. Oh, Pak di sini. Nggak apa-apa aja Bu, nih. nggak apa-apa Bu. Kita mah ini kok Bu, apa adanya Bu. Apa adanya, oke. Apa adanya. Nih kan ya, ini Oke. adonan sebelum Ini bikin dari awal ya Bu ya? Ya. Ini udah. Enggak dari awal sih. Oh nggak dari awal. Oh, ikannya Pak ini nih. Tuh. Ikannya mana? Oh ini, Oh, ini yang udah di freeze ya? Ya, Baru betul. Kan dikirim kita dari sana Baru kan? dikirim Di Palembang. orang Bandung mah ada segi rasa mah, Ya Bu, jago lah Bu soal kuliner Bu. insya Allah. Mohon. Nah ini udah deh, kayaknya saya nggak perlu lagi ini. Konsistensinya udah. Oke, nah terus ada feeling so good-nya Bu ya. Jadi masak itu tidak melulu dari resep. Jadi harus ada feeling so good. Nah, feeling so good itu adalah penentu tes, penentu tekstur, dan penentu penampakan nanti hasil akhirnya sebuah makanan. Sebenarnya chef itu yang mahal. Nah, ini juga gula juga kita. Oh ini gulanya. Betul. Oh gula merahnya tuh Ya, ini beda ya. Beda. Kualitasnya juga bersih. Udah. Oh, ini nih gula merahnya, tapi ininya kita tutupin. Nah ini gula merahnya, nih, oke, ini asli. Oh beda dengan gula Jawa ya. Kalau gula Jawa kan barulet ya. Iya. Ini mah kayak dodol, Nah, betul. Kayak dodol. kayak dodol. Kalau rata-rata di Palembang kayak gitu. Kayak gini. Yang Dodol, dipakai. Gula Bukan, batok maksudnya namanya. Gula batok. Oh, berarti dicetaknya di batok kelapa atau gimana? Ya, kayaknya mirip lah. Tuh, kita sekali kirim tuh udah habis, ini udah habis lagi nih. 50 kilo, sekali datang, habis. Untung nggak udah jadi candu, orang nggak akan lari. Iya. Alhamdulillah sih, customer tuh tahunan ya Bu ya. Ya kebanyakan orang Palembang, nanti kita saksikan. Oh. Ada orang Palembang yang beli sini nanti udah pernah pesan tuh. Oh, malah orang Palembangnya sendiri yang jadi Iya. pelanggan setia ya. Heeh. Masya Allah. Terus kita sekarang ngapain nih Bu? Gramasi Nah. per piece-nya. Per piece-nya di gram supaya rata ya Bu ya? Iya. Nggak ada adil Bu ya, nggak ada yang berat sebelah. Nah, Iya. Gramasinya itu gimana Bu? Dihitung per gramnya aja. Oh, nggak maksudnya caranya dibikin dulu baru Nggak, ditaruh di situ? dibentuk aja bola-bola dulu. Oke. Nah ini nih prosesnya yang bikin berantakan biasanya. Berapa gram tuh Bu satu itu? Antara 30 sama 28. Oke. Kalau untuk lenjer kita 30, kalau untuk yang ada isian 28. Ternyata ribet bikin pempek. Mendingan beli. Betul. Mendingan beli, bayar am. Jadi ya. Tapi nggak apa-apa, mendingan beli bagi konsumen gitu kan. Tapi kalau konsumen pengen berbisnis, ya harus bikin kayak gini nih bikinnya nih. kebayang encok lah. Tangan, semutan. Kalau 10 hari pertama mah. Iya. Jadi apa yang kita beli itu, yang tinggal am itu ada pengorbanan, pengorbanan pegel, sabar, lama. Makanya penjual paling maaf ya,
paling kesel tuh kadang kalau minta di diskon. Nah, iya Bu. Karena dia nggak tahu prosesnya Bu. Kalau tahu prosesnya tobat ya Bu. Nah, makanya itu Bu kita dokumentasikan ya Bu. Jadi supaya nggak ada yang minta diskon lagi Bu. Yang ada kita infakin Bu. Ditambah. Buat yang apa? Kalau ini biji tekwan buat yang tekwan yang pakai kuah itu. Kalau ini kita mau bikin telur yang kecil. Untuk direbusnya berapa lama ya Bu? Sekitar satu piece-nya itu sekitar 15 menit. Satu piece? Enggak, jadi nggak langsung semua gitu? Enggak, dia tandanya dia udah matang itu dia ngambang kayak gitu. Jadi nggak ada pastinya. Kalau udah ngambang, ya udah kita ambil. Di pempek itu banyak jenisnya, ya. Ada pempek lenjer, ada pempek telur kecil, telur besar, ada keriting, ada pistel, ada orang nyebut pistel, ada pastel, ada itu yang bulat. Mungkin nanti bisa dilihat. Itu jadi bahan bakunya memang unik. Nah, di Palembang sendiri pempek itu banyak macamnya. Jadi tergantung dari ikannya. Yang nomor satu itu ikan belida. Karena sudah tidak boleh lagi ikan belida ya bisa kena pepek. Makanya kalau di Palembang itu kebanyakan ikan gabus. Kenapa? Karena memang sungai. Itu berbeda dengan Lampung itu udah kan banyak ya pempek itu bukan hanya dari Palembang, sebenarnya Lampung juga ada, Bengkulu juga ada, ya kan. Pesisir Bangka. Nah, Bangka tuh tenggiri. Karena di Bangka jarang gabus ya, karena memang tinggal ngambil aja tenggiri. Tenggiri dari Palembang itu rata-rata dari Bangka, ya kebanyakan. Nah jadi tergantung kondisi bahan baku tersebut. Nah itulah kenapa makanan tradisional itu kok enak ya rasanya kalau makan di tempatnya daerahnya langsung. Ya wajar karena memang kondisi tanah, ya kan kondisi bahan baku berbeda dengan yang ada di tempat lain. Nah contohnya kenapa kita harus mesti ambil dari sana? Karena kita menjaga mutu itu dari awal. Karena masakan yang enak itu di-create bagaimana dari bahan baku mutu yang betul-betul standar. Kalau bahan baku mutu udah nggak benar, hasilnya pun akan capek, akan nggak benar. Jadi memang kita jaga. Kenapa? Agar setiap proses pembikinan pempek itu terjaga dari aspek mutu, ya kan, dan lain-lain. Nah, kalau pembagian klasifikasi ikan itu sebenarnya yang paling bagus itu ikan belida. Ya. Kedua, jadi gini, ada orang yang senang tenggiri, ada yang senang gabus. Tapi kalau di Palembang rata-rata gabus, ya. Nah, tergantung juga harga, ya kan. Gabus itu termasuk mewah kalau di Palembang. Ya, tenggiri juga mewah, ya. Ada lagi ikan parang-parang, ada lagi ikan kakap. Nah itu kalau untuk kelas yang di level bawah biasanya ikan kakap. Nah cara ngebedainnya apa? Dari baunya, ada yang anyir, ada yang wangi. Gitu kan. Kalau ikan yang bagus tuh kayak tenggiri itu pasti wangi lah. Ya kan ada wangi khas gitu kan. Nah gabus juga, gabus termasuk agak flat sebenarnya, cuman wangi juga itu. Makanya pun orang senang gitu yang enak. Kadang-kadang makan pempek tuh, aduh terlalu bau ikannya langit. Nah itu biasanya ikan kakap, ya kan. Jadi dari baunya udah kelihatan. Jadi tergantung orang senangnya mana, gitu. Tergantung karakteristik. Kadang-kadang orang yang saya senangnya kakap, dibikin ikan kakap. Karena pempek itu kan sebenarnya cuma ikan sama tapioka dibikinnya. Mau ikan apapun, cuman rata-rata karena kondisi makanan daerah tuh ciri khas ya, gitu. Ya kalau nggak ikan gabus, ikan tenggiri. Nah tekstur juga beda. Kalau ikan gabus lebih lembut, belida lebih lembut juga. Kalau tenggiri tuh agak kasar, cuman wanginya menang gitu. Nah terus kalau bahan pempek selain ikan apa lagi? Banyak. Yang pasti sagunya juga harus bagus. Sagu tuh orang kalau Palembang nyebutnya sagu, kalau kita tapioka. Tapioka. Nah
Cuman, nah karakter tapioka ini kan banyak jenisnya nih. Sagu A sampai sagu C, ada yang harganya sagunya 40.000, ya kan? Ada yang harganya 10.000. Kenapa? Itu kan tergantung pemrosesannya sagu tersebut, ya kan? Ada yang putih banget, ada yang jadi coklat. Nah, kayak kita pakai misalkan ada yang orang bilang sagu tani itu banyak macamnya. Ada tani merah lah, tani kuning lah, ada tanin, ada hijau gitu. Kalau Palembang itu rata-rata untuk pempek yang bagus itu banyak ya. Ada yang pakai sagu tani, ada gitu. Ada yang pakai liong pit, itu yang kelas atasnya ada. liong pit ya. Itu yang kelas mahalnya kalau pempeknya jadi kelas mahal. Nah, itu belinya kalau Pak Bobi dari sana juga, dari Palembang. Nah, karena kan kita susah ya kan, beberapa kita kebetulan ada sagu ini karena kita harganya range-nya nggak semahal yang di Palembang. Ini sagunya tuh kita ngambil yang middle. Gitu. Kita makanya orang pesan tuh sini banyak mau yang kelas mana, ya kan? Ada yang kelas misalkan 5.000-an, ada sagunya beda lagi. Ada yang kelas 7.000 ke atas, itu sagunya pasti liong pit kita kasih. Itu karena kenapa? Dari putihnya lain, dari rasanya, teksturnya beda juga. Karena sagu itu salah satu faktor utama. Gitu. Dan penyerapan rasa ke sagu itu penting. Ya. Nah, itu bisa ngerubah rasa tuh. Gitu kan. Terus dari kondisi banyak sih faktor-faktor yang bikin pempek itu ada karena sagu itu sebenarnya ada yang dari Lampung, ada yang dari Bogor ya. Lucunya yang paling bagus itu dari Bogor. Liong pit itu. Ya, Bogor. Nah, itu lakunya di Palembang banyak kan. Terbalik, kita susah nyari yang di sini. Oke. Nah, jadi di pempek Adi ini adalah ada sagu yang reguler ya, bisa dibilang begitu, ada yang premium. Kalau yang premium itu pakai liong pit, pakai yang atau harga juga beda. Oke. Nah, terus kalau selain tadi ikan, terus sagu, apalagi bahannya? Jadi banyak nih contoh, misalkan kalau orang Palembang yang sering beli ke sini, rata-rata dia senangnya ikan gabus. Saya pengen ikan gabus, oke, kita bikin ikan gabus pesanan. Saya kalau orang Bandung, saya pengen yang paling rasanya gurih banget. Itu bisa kita pakai ke aspal tenggiri, bisa pesanan gitu ya. Atau kita di mix bisa gitu. Jadi tiap orang kartu kan karena banyak pesanan ya, kadang-kadang wah saya mau pesen buat acara ya kan, itu misalnya 1 hari sebelumnya supaya kita juga prepare-nya kan memang beda ya. Kayak karena bahan baku kita stoknya juga memang pertama terbatas kan, nunggu datang dari sana kan. Meskipun itu per 3 hari terus datang ya kan. Cuma kan kadang-kadang persiapan kalau posanannya kadang-kadang sudah mau pisah, ini mau main juga ya kan. Stok kita harus apalagi dadakan, apalagi kalau lebaran. Kalau lebaran itu bisa 10 kali lipat. Oke. Nah, terus kalau untuk bumbunya itu pakai apa namanya? Cuko. Ya, cuko itu sebenarnya simpel ya kan, cuma gula ya kan, ada asam ya kan, ada air ya kan. Terus juga cuma itu aja sih ya. Cuma ada bumbu-bumbu yang lain yang memang setiap daerah itu beda-beda. Ada yang senang pakai jeruk asamnya, ada yang pakai asam Jawa, ada yang pakai cuka. Jadi tergantung masing-masing mau yang mana. Kalau kita memang di sini ada khusus, ya kan. Ini kadang-kadang tuh sedikit kepedasan juga beda. Cabai di sana sama cabai di sini juga lain. Itu ya. Beda karakteristiknya. Nah, kadang-kadang orang Bandung ini mereka tidak mau terlalu pedas, makanya kita turunkan kadarnya dari resep kita yang aslinya. Terus makanya kita sambalnya kita pisahin. Kalau orang senang pedas, tinggal kasih aja sambal hijaunya, tambahin biar pedas banget. Jadi orang makan tuh, wah. Iya. Nah, oke Pak Adi, jadi pempek ini apakah digaransi rasanya Pak Adi? Oh iya, saya garansi bahwa kita membuat pempek ini dengan hati ya, dengan bahan baku yang kita jaga, proses pembuatannya juga kita jaga, ya kan. Jangankan orang lain yang makan, sebelum orang lain makan kita makan duluan. Ya kan? Karena memang asal usulnya memang kita karena senang pempek juga, anak saya juga senang pempek. Jadi sebelum orang lain makan ya kita makan pempek juga. Oke. Gitu. Jadi para penonton RAF Media di jurnalis reportase kali ini, satu orang pengusaha kuliner ini siap menggaransi jika empek-empeknya tidak
bercita rasa otentik Palembang. Nah, apa tuh garansinya? Saya tambah lagi, balikin uangnya. Banyak uang itu. Garansi uang kembali. Wih, jadi jangan ragu, silakan buktikan, gitu kan? Silakan buktikan. Ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng nih ya. Ini saksi nih, saksi. Ini dokumentasinya bisa dibawa nih, videonya masih bisa dilihatin. Kalau tidak otentik rasanya, tidak enak di lidah, tidak seperti rasa pempek asli yang beli di Palembang, silakan dikomplain dan nanti akan ditanggapi langsung oleh ownernya nih, oleh ownernya. Betul. Saya paling senang nanggapin owner karena customer itu kan berbeda, ya kan. Ada yang senang A, B, C, dan kita bisa besar ini juga karena customer. Jadi kita selalu menanggapi customer dengan baik, bijak. Tentunya kita juga banyak masukan dari customer, ya kan. Nah, tentunya kita juga bersyukur banyak customer yang sampai saat ini udah 5 tahunan ya, terus ya, gitu ya, terus dan selalu kasih masukan ke kita. Kita juga bisa besar berkat mereka juga. Itu yang kita jaga. Jadi kita memang kita jaga betul, ya kan, karena ini bisnis makanan yang memang harus dijaga. Harus dijaga. Betul. Karena rasa tidak pernah bohong. Tidak hanya uang yang tidak akan bohong, tapi rasa tidak akan pernah bohong. Oke, penonton Pramedia, silakan buktikan. Silakan datang langsung, silakan order. Ya, kita tunggu ya. Bye.